Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah statistika. Materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan peranan statistika. Pokok bahasan yang kita bahas, yang pertama adalah pengertian statistika, peran dan perlunya statistika serta fungsinya, pembagian statistika, metodologi statistika, macam-macam variabel. Yang pertama kita bahas adalah pengertian statistika. Kata statistika, bahasa Latinnya adalah status, merupakan negara atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pada awalnya, statistika merupakan sekumpulan angka mengenai penduduk suatu daerah atau negara dan pendapatan masyarakat. Ya, yang saat ini dikelola oleh BPS, Badan Pusat Statistika. Jadi tentang kematian, kelahiran dari penduduk yang dicatat pada dahulu. Pada saat ini statistika sudah diimplementasikan di berbagai bidang kehidupan. Penelitian-penelitian hampir seluruh cabang ilmu seperti ekonomi, sains, pertanian, sosial, dan pendidikan, bahkan di bidang ilmu komputer, sistem informasi juga menggunakan statistika. Pengertian yang pertama, statistika merupakan sekumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang belum tersusun, masih acak, maupun angka-angka yang sudah tersusun dalam suatu daftar atau grafik. Jadi datanya, angka-angkanya, ya, sekumpulan angka itu sudah disajikan dalam bentuk grafik atau tabel jika tersusun. Oke. Pengertian yang kedua, statistika adalah sekumpulan cara atau aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Jadi yang pertama adalah membahas tentang angka-angka, setelah itu yang kedua adalah cara mengumpulkan data sampai pengolahan dan analisa. Definisi yang ketiga, statistika merupakan sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan. Dari ketiga definisi ini, sehingga statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulannya, pengolahan, penganalisaan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Yang berikutnya adalah peranan dan perlunya statistika serta fungsinya. Peranan statistika yang pertama adalah di kehidupan sehari-hari, menyediakan bahan-bahan atau keterangan-keterangan berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Peranan yang kedua dalam bidang penelitian ilmiah, menyediakan alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik. Peranan yang ketiga dalam ilmu pengetahuan, peralatan analisis dan interpretasi dari data kuantitatif, ilmu pengetahuan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari data-data tersebut. Perlunya statistika, yang pertama bisa menjelaskan hubungan antar variabel-variabel. Contohnya hubungan antara permintaan produk dengan tingkat pendapatan. Kita bisa menggunakan analisa korelasi dan regresi. Yang kedua, membuat rencana atau ramalan.
Contohnya adalah rencana pembuatan perumahan 5 tahun ke depan. Kita bisa melakukan analisa data berkala. Yang ketiga, untuk mengatasi perubahan. Contohnya, Ketua Serikat Buruh ingin mengadakan perjanjian dengan pimpinan. Kita bisa menggunakan perhitungan angka indeks. Yang keempat, membuat sebuah keputusan yang lebih baik. Contohnya, bagian pemasaran pada kondisi yang tidak menentu dari produknya. Kita bisa menggunakan teori keputusan dan uji hipotesis. Fungsi dari statistika yang pertama bisa sebagai bank data, menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkapkan. Fungsi yang kedua adalah alat quality control sebagai alat membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Fungsi yang ketiga sebagai alat analisis merupakan suatu metode penganalisaan data. Fungsi yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan perusahaan, dan perolehan keuntungan. Itulah fungsi, peranan, serta perlunya kita belajar statistika. Yang berikutnya adalah tentang pembagian statistika. Ada 3 ya. Berdasarkan cara pengolahan datanya, berdasarkan ruang lingkup penggunanya, berdasarkan bentuk parameternya. Pembagian statistika berdasarkan cara pengolahan datanya. Yang pertama, statistika deskriptif atau statistika deduktif. Bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, dan persoalan. Jadi statistika deskriptif itu hanya kita mengambil data, mengumpulkan data dengan cara wawancara, survei, observasi, bisa data sekunder, data primer. Yang berikutnya kita sajikan dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga pembaca bisa memahami dari data yang sudah diperoleh. Jadi dari tahapan itu Anda sudah melakukan statistika deskriptif. Setelah itu statistika inferensi atau statistika induktif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia. Statistika inferensi hanya berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan dan kejadian. Jadi statistika di sini dibagi menjadi statistika deskriptif dan inference. Alat-alatnya yang kita bisa gunakan adalah ini. Oke, jadi dari proses pengumpulan data kuantitatif, setelah itu pengolahan, penyederhanaan, dan penataan data kuantitatif. Langkah yang berikutnya menyajikan data yang telah disederhanakan. Setelah itu datanya termasuk data sampel atau tidak. Jika tidak, berarti data yang kita gunakan adalah data sensus atau data populasi. Untuk analisa karakteristik parameter populasi yang diselidiki, sehingga kita sudah menyelesaikannya.
kalau datanya populasi atau data sensus. Nah, sampai tahapan ini ya, sampai penyajian data, kita sudah melakukan statistika deskriptif. Setelah itu jika datanya adalah data sampel ya, bukan data populasi ya, penggunaan data sampel guna menaksirkan parameter atau menguji asumsi parameter populasi. Sehingga kita perlu melakukan penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi parameter yang tengah diselidiki. Sampai tahapan ini berarti kita melakukan statistika inferensi.